Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 191, Trump 2024 pengambil alih nasionalis Kristen, atau Biden 2024. Halo, dan selamat datang di episode lain WhatsApp Prof. Hai Walter. Hai Martin. Kita kembali ke studio. Ya, saya senang kita kembali ke studio. Ya, kita menikmati acara yang menyenangkan di Brazil. Ya, kita mengalami hal-hal yang menarik. Tidak, kita mengalami lagi hal-hal menarik. Saya tidak tahu dari mana mulai menceritakannya, bisa dari mana saja. Ya, tapi itulah yang terjadi. Mungkin bisa diceritakan secara singkat, akan pengalaman yang kita alami. Kadang-kadang adalah perlu untuk melakukan kontak pribadi. Orang-orang benar-benar sangat lapar, ini nomor 1. Dan nomor 2, waktu di mana kita sedang hidup saat ini, sangat tidak mendukung untuk ketenangan pikiran. Dan semoga orang-orang bisa diyakinkan kembali, bahwa seburuk apapun keadaan yang terjadi, Allah tetap memegang kendali. Dan jika mereka dapat melihat bahwa ada beberapa orang yang tahu betapa buruknya keadaan itu, tetapi juga tahu bahwa Allah sepenuhnya dapat dipercaya, hal itu dapat menguatkan mereka. Dan ada begitu banyak kisah-kisah menarik dan begitu banyak kisah-kisah pergumulan. Jadi, saya pikir Anda dan saya, kita berbicara dengan begitu banyak orang dan kita menyadari bahwa Allah sedang menyelamatkan mereka yang tertindas. Ya, tentu saja, itu adalah salah satu pengalaman paling menyentuh yang pernah saya alami. Mungkin dalam sepanjang hidup saya, bertemu dengan orang-orang itu. Ya, dan ada seseorang waktu itu. Ketika mendengar kisah mereka, dan dari mana mereka berasal. Sungguh memilukan. Orang ini, ketika masih kecil, berbaring di samping ibunya, ketika ibunya menembak dirinya sendiri. Dan orang itu tentu saja masuk ke rumah yatim piatu, tetapi kabur dan bertumbuh di jalanan. Tetapi hari ini, mereka ada dalam gereja. Allah datang dan menjemput mereka. Ya, ketika kita sedang berjalan dari aula, ke tempat di mana kita makan, dan banyak orang yang hanya ingin menyapa dan berkata halo. Bukan karena Anda seorang selebriti, melainkan hanya untuk mendapat pelukan. Mereka hanya perlu dipeluk, mereka membutuhkan pelukan, dan mereka menangis bahkan sebelum Anda menyapa mereka. Jelas adanya banyak kepedihan dalam diri umat manusia. Dan kita mesti kembali kepada suatu keadaan di mana kita berhenti saling mengecam dan saling menguatkan satu sama lain. Dan saya baru menyadari ketika kita berada di sana, bahwa ya, ada jejak yang sangat besar yang kita miliki di komunitas online. Tapi orang-orang yang Anda jangkau, ini sama seperti Yesus yang menjangkau orang-orang secara fisik atau nyata. Dia ada di hadapan orang-orang secara fisik. Jadi, ketika Anda meninggalkan ibadah ke gereja dan persekutuan dengan orang lain, itu juga tidak baik. Orang harus keluar dan bertemu dengan orang lain. Ya, dan mencoba membangun satu sama lain. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat indah, pengalaman yang sangat mengharukan. Dan itu adalah sesuatu yang harus, Anda tahu, dikelola, karena sangat menguras tenaga.
Dan kita juga mesti mempertahankan kekuatan kita. Jadi untuk menemukan keseimbangan yang baik, tidaklah selalu mudah. Dan kadang-kadang orang mengharapkan hal yang Anda tidak bisa penuhi. Karena Anda sangat kewalahan. Tetapi, mereka mesti mengetahui, jika kita tidak tersedia secara fisik, setidak-tidaknya kita bisa bersimpati, dan peduli dan perlu berdoa. Tetapi orang-orang itu mungkin dapat memberikan perhatian secara fisik kepada orang lain. Dan itu sangat penting. Itu senantiasa seperti pedang bermata dua. Menolong orang, dan Anda sendiri akan mendapat berkat. Ya, dan hal lainnya yang juga jelas terlihat, kelompok anak-anak, mereka turut hadir, duduk di gereja dan mencatat. Dan mereka meminta tanda tangan pembicara, untuk catatan mereka. Martin, jika anak-anak kecil bisa melakukan hal itu. Jika anak-anak kecil tahan duduk mendengar ceramah selama 1,5 jam bahkan sampai 2 jam, dan mencatat dan mengikuti hal-hal yang dikatakan. Mengapa orang dewasa tidak bisa melakukan hal yang sama? Perhatian anak-anak itu luar biasa, dan mereka tetap berada di sana. Dan menurut saya, ini merupakan sesuatu yang bisa kita tarik pelajarannya. Seperti yang Allah katakan, bahwa anak-anak kecil akan memainkan peranannya. Ya jelas, kita melihatnya dalam pertemuan kebangunan itu. Kita akan menunjukkan beberapa materi, sesudah diskusi penting ini. Mari kita membukanya dengan doa. Ya. Bapa kami di surga, terima kasih bahwa kami masih bisa mengerjakan pekerjaan-Mu, dalam kemampuan kami. Tapi kami tak bisa lakukan sendirian. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Kiranya cerahkan pikiran kami dan tuntun diskusi kami, dan menolong kami, dalam membawakan pekabaran kepada orang-orang. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Judulnya, hampir tiba di sana. Dan saya pikir, gambar ini bisa menceritakan ribuan kata. Ada 10 perintah Allah atau 2 loh batu, dengan tulisannya, yang memuat 10 perintah Allah. Ada gambar Vatikan, dan patungnya, gedung Kapitol. Dan sungguh menarik, betapa akuratnya Alkitab, bahkan sampai ke arsitekturnya. Tentu saja, Anda hanya bisa terkagum-kagum. Terkagum-kagum kepada kitab yang diinspirasikan, yang kita pelajari. Dan kita berada dalam penggenapan Daniel, bukan? Saya sungguh mempercayainya. Tapi kita juga berada dalam puncak kitab Wahyu pasal 17. 5 sudah jatuh. Yang satu lagi sedang berkuasa. Dan yang lainnya belum datang. Dan kemudian ada raja yang ke-8 yang merupakan satu dari antara ke-7 itu. Martin, semua ini tema yang sangat menarik. Tema dari raja ke-7 dan ke-8. Untuk suatu keadaan lengkap. Kita sudah sangat dekat. Angka 8 juga merupakan angka Kristus. Jika Anda melihat sistem angka Yunani, maka angka Kristus adalah 888. Dan Kristus adalah yang ke-8, karena Kristus mengalami kebangkitan dan angka 8 adalah awal yang baru. Dan banyak orang yang meyakini, seperti yang Anda lihat, karena adanya kebangkitan, hal itu mengubah Sabat. Tetapi hukum Allah itu kekal. Hukum itu tidak berubah. Ini menunjukkan suatu masa yang baru dimulai. Dan itu dimulai dengan pekerjaan, dan itu bukan dimulai dengan istirahat. Tidak, hari ke-7 yang merupakan perhentian. Hari ke-7 merupakan hari perhentian. Jadi semua ini merupakan hal-hal yang sangat menarik. Dan, kemudian akan ada kebangkitan yang ke-8,
tetapi dia sebenarnya termasuk di antara yang ketujuh. Jadi, angka 7 dan 8, jika Anda mempelajarinya, mungkin kita dapat melakukan sedikit pembahasan di waktu mendatang mengenai beberapa topik ini. Dan angka itu menunjuk kesempurnaan di dalam Kristus. Angka 7 juga menyatakan kealahan. Dan permulaan yang baru dimungkinkan karena pengorbanan Kristus. Jadi Kristus juga adalah yang ke-8. Jadi, Kristus adalah yang ke-7, dan dia juga yang ke-8, dan yang termasuk di antara yang ke-7 itu. Karena Kristus itu Allah, dan yang palsu tentu saja akan mencoba melakukan hal yang sama. Jadi, yang palsu juga adalah yang ke-7 dan juga yang ke-8. Tetapi yang ke-8 itu menuju kepada kebinasaannya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi siapa itu Raja ke-8? Dia adalah kepausan yang benar-benar pulih. Dengan kekuasaan yang sama, yang pernah dimilikinya sebelumnya. Dan para penguasa bumi akan menyerahkan kekuasaan mereka kepadanya. Dan mereka akan melakukan perintahnya. Hingga tiba di titik di mana mereka menyadari akibatnya, mereka tidak akan menentangnya. Tetapi dia hanya akan memerintah singkat saja, tetapi ia sudah sangat dekat dalam mengambil alih kekuasaan itu. Angka 7 dan 8 adalah angka yang sangat menarik di dalam Alkitab. Jika kita ambil contoh Daud, dia adalah anak ke-8 dari Isai. Jadi dia memiliki angka 8. Tetapi di dalam kitab Tawarikh, Daud disebut sebagai anak ke-7. Maka orang-orang berkata, wah, Alkitab saling bertentangan, karena tidak bisa yang ke-7 dan yang ke-8. Tetapi, jika Yesus adalah yang ke-8 sekaligus yang ke-7, dan yang ke-8 adalah bagian dari yang ke-7, maka perlambangan Kristus pasti menggenapinya. Semuanya sangat menarik, tapi kita dapat lakukan sedikit studi tentang hal itu pada kesempatan berikutnya. Jadi, kita sudah hampir sampai. Di mana kita hampir sampai? Kita hampir sampai pada patung tanda binatang itu. Dan kita mengetahui bahwa patung binatang itu akan didirikan sebelum pintu kasihan ditutup. Kita tahu akan fakta itu. Kemudian, dia akan memerintah dalam waktu singkat saja. Untungnya hanya dalam waktu yang singkat. Kalau tidak, hidup Anda akan sangat sulit. Dan peristiwa-peristiwa penutupan akan terjadi dengan sangat cepat. Mari kita lihat beberapa. Saya pikir kita memang melihat pergerakan yang cepat. Saya pikir kita melihat pergerakan yang cepat. Saya senang bahwa kecepatannya meningkat. Karena sudah waktunya pulang ke rumah. Di sini ada artikel mengenai Madonna. Mengapa kita memasukkan hal ini? Nah, nama panggungnya adalah Madonna. Nah, tentunya nama itu sangat menarik, karena ada akarnya dalam paham Katolik. Dan kita mengetahui, dia sering melakukan pertunjukan yang sangat menghujat. Dan dia memiliki ikatan kuat kepada sistemnya. Ya, dan kepada kealahan. Ya. Dan sekarang dikatakan, Madonna meyakini dia berbicara kepada Allah, selama keadaan hampir mati di rumah sakit, karena infeksi bakteri serius. Dan dia berkata, saya sangat yakin, bahwa Allah sedang berkata-kata kepada saya, maukah engkau bersama aku? Tidak, kata Madonna. Hal yang menarik ialah, bintang penyanyi ini, mengalami atau bisa dikatakan menggambarkan suatu keagamaan. Ya. Jadi, adanya pergeseran dari yang benar-benar sekuler kepada tema keagamaan. Dan memang ini menjadi dorongan besar, khususnya untuk Hari Raya Lent Katolik, yang baru saja mulai. Kita telah menunjukkannya sebelumnya dengan aktor Mark Wahlberg. Dan beberapa aktor yang berkata bahwa mereka bertemu Allah dalam masa ini, dan mereka sekarang kembali kepada Allah, dan di sini Madonna yang berkata sama. Dan tentunya Hari Raya Lent merupakan ritual Katolik. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan pelayanan Yesus itu sempurna. Jika kita mesti mengulangi semua penampilan yang Yesus lakukan, maka itu menjadi unsur perbuatan. Saya tidaklah mengatakan, kita tidak mesti berpuasa, tetapi untuk membuatnya menjadi ritual, bagi saya itu merupakan penyimpangan dari hal yang sesungguhnya dikatakan Alkitab. Tetapi kita tinggalkan saja hal itu. Ya, ini jelas suatu dorongan tentang kesalehan atau mengenal Allah,
benar-benar datang dari dunia hiburan. Dan kita mengetahui bahwa musik akan memainkan peran besar di akhir zaman. Jadi banyak dari artis-artis ini akan mengikuti hal-hal tertentu yang terjadi. Karena kita mengetahui ketika semua orang mesti menyembah sujud patung binatang, musik akan memainkan peran yang sangat utama. Jadi, kita bisa melihat semua tanda-tanda awal dari hal yang terjadi di dunia. Lalu adanya pencampuran perubahan iklim, yang tentunya cocok ke dalam agenda ini, dan memiliki konotasi keagamaan, karena kalau tidak, Paus tidak akan membicarakannya. Benar, juga seperti WhatsApp Prof di Brazil, kita menunjukkan. Mereka menyangkali kenyataan. Dan masih terjadi, dan sekarang adanya seperti pada waktu itu, orang-orang meralat hal-hal yang pernah mereka ucapkan. Sekarang adanya Soros, dan semua perusahaan ini yang ingin memblokir matahari dan hal-hal semacamnya. Jadi, adanya orang-orang yang menganjurkan hal ini, meralat ucapan-ucapan mereka, sebagai contoh Bill Gates. Ya, nah, ini sungguh menarik Martin, bahwa mereka ingin menyalahkan matahari. Kanada mendukung rencana Bill Gates guna memblokir matahari. Nah, tahukah kamu Martin, bukankah burung dengan bulu yang sama, terbang bersama? Jadi, pemerintahan dan lingkungan dan perubahan iklim Kanada menyiarkan rencana 5 tahun untuk mencegah apa yang disebut pemanasan global. Badan Lingkungan Kanada juga mengadakan eksperimen dengan pemutihan awan, yang memakai garam laut untuk mencerahkan awan di atas lautan, guna meningkatkan listrik, dan mengurangi penyerapan matahari. Rencana radikal Gates secara resmi diluncurkan pekan lalu, ketika para ilmuwan mulai memompa bahan-bahan kimia ke langit. Para ilmuwan menyuntikkan partikel reflektif ke langit, membuang bahan-bahan kimia di lautan, dan menyemprotkan air garam ke udara. Dalam upaya mati-matian untuk menghentikan atau melawan perubahan iklim. Martin, ketika Allah menciptakan terang, apakah Dia menyatakan baik adanya? Ya. Dan pada hari keempat penciptaan, ketika Allah menciptakan benda-benda penerang yang akan menopang terang yang telah Dia ciptakan, apakah Dia mengatakan bahwa semuanya itu baik? Ya. Nah, bukankah kenyataan, dunia sains mengatakan sinar matahari itu buruk buat Anda? Ya, mereka mengatakannya. Apakah dikatakan Anda mesti melindungi diri Anda dari sinar matahari? Ya. Nah, tahukah Anda, di zaman dulu, penyakit seperti TBC dan lain-lain, bisa disembuhkan dengan paparan sinar matahari? Ya. Jadi, apakah sinar matahari itu bagus atau jelek? Saya meyakini hingga hari ini, kita bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan paparan sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari. Adam dan Hawa, apakah ditempatkan di taman? Ya. Atau di bawah atap? Saya rasa tidak ada atap. Mungkin atap pepohonan. Nah, jika banyak penduduk desa yang bekerja di bawah sinar matahari, apakah mereka menderita kanker, ataukah orang yang tinggal di kota di dalam gedung? Di bawah cahaya buatan. Nah, adanya desas-desus, kalau mengeluarkan lengan dari mobil akan kena kanker. Mengapa lengan yang satunya lebih mungkin terkena kanker daripada lengan yang terkena sinar matahari? Jadi Martin, ada banyak topik, tapi kita tak akan bahas khasiat penyembuhan sinar matahari. Tapi sinar matahari merupakan salah satu khasiat penyembuh dari program Newstart. Benar. Anda perlu terpapar sinar matahari. 8 hukum kesehatan. Nah, di sini ada orang-orang yang justru ingin memblokir sinar matahari. Jika menurut kitab suci sinar matahari itu bagus, memblokir sinar matahari, apakah itu bagus atau tidak baik? Tentunya tidak baik. Tentunya tidak baik. Jadi orang-orang ini adalah orang kafir. Dan mereka bekerja secara langsung melawan elemen-elemen penyembuhan Tuhan. Ya, dan yang lebih buruknya, mereka bukan sekedar membicarakannya, melainkan mempraktekkannya, yang didukung oleh pemerintah. Dan memakai dana triliunan,
yang telah diperas dari orang-orang di dunia. Dan ditempatkan ke dalam kantong orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah hati nurani moral dunia ini. Saya hanya memiliki satu ukuran moral, yakni firman Allah. Dan firman Allah itu menceritakan agar saya memiliki hubungan kepada Allah. Dan hubungan sekuler saya tidak boleh dicampurkan dengan hubungan saya kepada Allah. Tentunya. Baiklah. Dan kenyataan yang ada, segala sesuatu saling terkait, tidak ada yang bebas. Tentu saja, dan hal ini, seperti yang pernah Anda sebutkan, terkait kepada agama. Dan hal yang menariknya ialah ketika kita melihatnya sekarang, bagaimana Bill Gates. Apa sikapnya terhadap hal ini? Apa yang dikatakannya? Mari kita melihat apa yang dikatakannya. Jadi, sebagai penutup, berikan tingkat optimisme Anda pada saat ini. Apakah kita akan baik-baik saja? Nah, adanya banyak hal berlebih-lebihan mengenai iklim. Iklim tidaklah akan mengakhiri bumi ini. Bumi ini akan baik-baik saja. Kita tidak akan sepenuhnya memutarbalikkan perkembangan. Ketika jumlah kematian anak-anak 10 juta per tahun, di tahun 2000, dan sekarang hanya 5 juta saja. Kita tidak akan bisa menentangnya, hanya memperlambat perkembangannya. Dan seperti hal seperti adaptasi iklim, yang tidak pernah ada studinya, menjadi hal penting bagi negara-negara miskin. Dan itu menjadi beban yang signifikan bagi mereka. Ini bukan karena mereka membuat masalah, melainkan kita yang membuatnya. Jadi, semua ini hanya angka saja. Apakah kita akan mengalami kenaikan 1,5 derajat? Tidak. Apakah akan ada kenaikan 3 derajat? Tidak. Kita akan ada di bawahnya, dalam skala itu. Semakin rendah, semakin baik. Untuk merasakan kemajuan, penting bagi masyarakat untuk melihat bahwa emisi di banyak area telah menurun, setidaknya di tingkat laboratorium. Kami memiliki solusi ekonomi bagi segala jenis emisi. Martin, saya sangat senang. Mereka memiliki semua solusi ekonomi untuk semua masalah dunia. Dan kata-kata "kami" yang senantiasa dia pakai. Anda bisa saja menurunkan dia dari posisinya, dan digantikan oleh paus, karena pada dasarnya mereka mengatakan hal yang sama. Dan semua orang dalam kumpulan ini, melakukan hal yang sama dan mengatakan hal yang sama. Dan mereka semua bekerja menentang kehendak Allah. Ya, dan ini sangat meresahkan, melihat bagaimana pemerintah dan semua orang turut serta. Nah, jika Anda menyebut Allah, Anda dalam masalah, benar? Tentu saja. Nah Martin, peperangan ini. Pertentangan yang kita sedang lihat ini, menjadi ciri khas skenario utara melawan selatan. Raja Utara melawan Raja Selatan. Raja Utara memiliki agenda keagamaan politik, dan Raja Selatan memiliki agenda sekuler. Ya. Jadi, pada dasarnya kita bisa mengatakan bahwa ini dimainkan di dalam ruang lingkup politik. Dan pada saat sekarang, nampaknya pihak selatan berada di kursi mayoritas, dan mereka berada di banyak kursi pemerintahan. Tapi kita bisa melihatnya di seluruh dunia, seperti pemilu yang diadakan di negeri Belanda. Dan sekarang yang terjadi di Portugal, atau di Argentina, ayunannya jelas menuju ke kanan. Dan Raja Utara akan menentang cara berpikir sekuler ini. Dan benar-benar akan menguasainya, berdasarkan kitab suci. Meskipun kedua-duanya duduk di meja yang sama, dan kemungkinan merencanakan semua hal ini. Jadi, berpihak kepada salah satu pihak adalah tidak masuk akal, karena Anda memilih iblis warna biru, dibandingkan iblis warna merah. Dan kemungkinannya bukan sekedar kebetulan, warna-warna itu menjadi identitas politik di Amerika Serikat. Jelas bukan kebetulan. Undang-undang baru tentang kejahatan online liberal akan membuat pelaku ujaran kebencian di dunia online dapat dihukum penjara seumur hidup. Kita beralih dari hal yang agung, kepada hal yang tidak masuk akal. Saya lihat, Kanada memang sudah cukup lama berada di garis depan dalam hal ujaran kebencian ini. Tapi sekarang rancangan undang-undang ini, yang diusulkan ini, membawanya ke tingkat berikutnya. Ya, sangat sedikit para pemimpin di dunia, yang membawa perkara kepada hal yang tidak masuk akal. Sejauh para pemimpin ini yang ada di Kanada, sebagai contohnya.
Pemerintah federal telah mengajukan rancangan undang-undang tentang penyalahgunaan internet yang telah lama ditunggu-tunggu pada hari Senin, yang sudah terbentuk untuk menjadi tongkat politik yang rumit atas kebebasan berekspresi di internet. Yang juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak perlindungan bagi anak-anak. Rancangan undang-undang ini juga mengubah hukum pidana untuk menciptakan pelanggaran kejahatan kebencian baru yang berdiri sendiri yang memungkinkan hukuman hingga penjara seumur hidup. Untuk mencegah perilaku kebencian. Nah, apa itu perilaku kebencian? Juga meningkatkan hukuman maksimum untuk pelanggaran propaganda kebencian dari 5 tahun kepada pemenjaraan seumur hidup. Untuk memberikan dorongan genosida. Nah, semua aturan ini yang mereka buat, apakah akan membuat gusar partai lainnya? Ya, tentu saja. Jadi, apakah ini suatu rencana, dengan membuat aturan begitu tidak masuk akal, sehingga semua orang berkata, cukup sudah. Jadi, ketika Anda mengutip ayat Alkitab yang menentang, maka Anda bisa terancam penjara seumur hidup. Itu sangat tidak masuk akal. Beberapa tahun lalu, seperti yang dikatakan di artikelnya, diancam 5 tahun pemenjaraan karena mengutip ayat-ayat Alkitab tertentu. Saya pernah berada di Kanada, dan mereka menginginkan saya untuk berdiri teguh dalam topik tertentu. Tetapi saya tahu apa yang dikatakan hukum. Dan kadangkala kita mesti bijaksana dalam menangani hal-hal ini, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi mereka menanyai saya tentang topik ini. Dan ini topik mengenai LGBTQ+. Maka saya menjawab, ini sangat sederhana. Saya merasakan hal yang Allah rasakan. Lalu mereka berkata, apa yang Allah rasakan? Anda memiliki Alkitab, Anda bisa membacanya sendiri, saya tidak perlu memberitahukannya. Jadi saya sampai di situ saja. Saya tidak pernah mengutip ayat, dan mengatakan apapun. Dan tentunya saya tidak terkena masalah. Mungkin mereka tidak mendengarnya, entahlah. Dan sekarang ini dendanya mencapai ribuan dolar dan pemenjaraan selama 5 tahun. Dan sekarang sedang diupayakan meningkat menjadi pemenjaraan seumur hidup. Jadi, pembunuh massal dibebaskan, sedangkan orang yang mengutip ayat Alkitab diancam di penjara, menurut perundang-undangan yang diusulkan. Tapi saya pikir, ini hanya sekedar agar bandul bisa berayun. Itulah satu-satunya cara untuk membuatnya berayun. Itu cukup, mari membasmi Raja Selatan. Kita sudah mengatakannya dari permulaan. Orang-orang berkata, cukup itu cukup. Cukup itu cukup. Ini sebuah tanda penunjuk lainnya. Mantan Presiden Brasil, Bolsonaro menyangkal upaya kudeta, dalam pidatonya di kelompok besar orang-orang. Apa itu kudeta? Tank di jalan-jalan, persenjataan, persekongkolan. Tidak satu pun hal itu terjadi di Brasil. Ini dikatakan Bolsonaro dalam kerumunan orang berjumlah sekitar 185.000. Yang memenuhi jalan-jalan di Sao Paulo. Nah, kita baru saja dari sana. Dan orang-orang memberitahukan bahwa orang ini sangat terkenal. Dia mengalami hal yang sama seperti dialami Trump. Sangat mirip, bahkan peristiwa yang terjadi di tanggal 6 Januari dan tanggal 8 Januari setahun sesudahnya, dan semuanya. Dan mereka berupaya menuduhnya, dan agar dia kehilangan suara. Tetapi dia adalah tokoh masyarakat. Jadi ketika dia naik sepeda motor dan berkendara, maka tak lama kemudian dia punya ribuan pengendara motor dan orang-orang mengikutinya. Dan mereka berunjuk rasa di jalanan. Jadi, semakin mereka mencoba menghancurkannya, semakin dia berunjuk rasa. Karena orang-orang semakin mendukungnya. Dan peristiwa ini menyerupai hal yang kita lihat di Amerika. Orang-oranglah yang membangkitkan semangat untuk bandul bisa berayun. Nah Martin, jika strategi yang sama yang diterapkan di Amerika Serikat, seperti juga di Brasil. Bukankah ini strategi yang direncanakan? Jika Anda memandangnya dengan teliti, maka Anda bisa melihat, ini sangat mirip. Bukankah mereka duduk di meja yang sama dan bertanya, bagaimana kita bisa membuat hal ini terjadi? Saya meyakininya demikian. Jadi mari kita tindas orang ini, dan membuatnya sangat tidak adil dan sangat konyol, sehingga semua orang menjadi gusar. Apakah itu mungkin? Nah, Ordo up kau. Mengapa tidak?
Jadi, ciptakan kekacauan, sehingga bisa membuat tatanan. Kita tahu, apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan kekuasaan spiritual, dan memang setan hendaki penyembahan. Ya, itulah tujuannya, dan dia tidak peduli dengan cara apapun dalam mencapainya. Jadi mari kita membahasnya. Binatang kedua dalam Wahyu, Wahyu 13 ayat 14. Dia menyesatkan manusia yang diam di bumi, memakai mujizat-mujizat itu. Jadi adanya kebangunan rohani yang terjadi. Dan ini merupakan suatu kebangunan rohani yang sangat menyesatkan. Apakah kita sedang melihat kebangunan rohani ini terjadi? Ya, tentu saja. Dan dia melakukannya memakai kuasa di hadapan binatang itu. Jadi, binatang kedua ini, yakni negara Amerika Serikat, memiliki kuasa untuk menerapkan hal yang diinginkan oleh binatang pertama, benar? Dengan berkata kepada mereka yang diam di bumi, ini adalah perundang-undangan, atau jika bukan perundang-undangan untuk negerinya sendiri. Maka menjadi strategi memaksa bagi negeri-negeri lainnya, tindakan ekonomi, dan lain-lain. Bahwa mereka mesti membuat patung kepada binatang itu, yang terluka oleh pedang, tetapi yang tetap hidup. Jadi mesti menjadi seperti binatang pertama. Dan binatang pertama merupakan pencampuran kekuasaan keagamaan dan politik, di mana kekuasaan keagamaan mendikte negara akan hal yang mesti dilakukan. Dan guna memaksakan dogma mereka. Jadi, binatang kedua ini, Amerika Serikat, yang mulai sebagai binatang seperti anak domba, mulai berbicara seperti naga. Dan naga adalah Roma, mulai berbicara seperti Roma. Dan Roma mendapatkan kekuasaannya dari naga, yang merupakan lambang iblis. Dan mulai memaksakan dogma-dogma keagamaan. Ya, jadi undang-undang yang dikeluarkan pemerintah, yang didiktekan kepada mereka oleh gereja. Benar. Dan yang melakukannya di hadapan binatang yang mengalami luka parah. Yakni paham Katolik Roma, yang kehilangan kekuasaannya di tahun 1798, ketika kekuasaan sekulernya dihilangkan. Dan Alkitab mengatakan, kekuasaan sekulernya akan kembali ada, dan menjadi kebangkitan ke-8. Dan dia memiliki kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu bisa berbicara. Patung binatang akan berbicara. Bagaimana cara dia berbicara? Melalui perundang-undangan. Dia akan berkata, hal ini yang akan terjadi. Dan dia akan menyebabkan orang-orang yang tidak menyembah patung binatang, jika tidak turut serta, akan dibunuh. Hukuman mati. Hukuman mati. Dan sisi lainnya sedang berkata, jika Anda menentang agama, Anda akan dipenjarakan seumur hidup. Dan sisi ini sedang berkata, jika Anda tidak menuruti dogma keagamaan saya, Anda akan dibunuh. Pertama-tama, diadakan tekanan ekonomi kepada Anda. Jika Anda masih tidak menurut, Anda akan dibunuh. Ini adalah realita yang dikatakan kitab suci. Dan ayat berikutnya menyatakan bahwa dia akan menerapkan tanda dari binatang yang pertama. Dan binatang pertama berkata, tanda dari kekuasaan keimamatan saya, yaitu saya telah memindahkan kesucian Sabat ke hari Minggu. Itu adalah penyembahan matahari kekafiran. Benar. Dengan menyembah ke arah timur. Nah Martin, jika kita kembali dalam sejarah, dan pergi ke Taman Eden. Alkitab mengatakan, bahwa Allah membuat taman di sebelah timur Eden. Di sebelah timur. Kemudian Adam dan Hawa diusir melalui pintu gerbang timur. Yang artinya mereka meninggalkan pintu gerbang timur, dan membelakangi timur dan pergi. Dan Allah menempatkan 2 kerubium di pintu gerbang, sehingga mereka tidak bisa masuk. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika Kain datang, dia pergi semakin jauh ke arah timur. Ya, guna membangun kota-kota. Jadi agama timur, adalah agama yang menghadap ke timur, yaitu penyembahan matahari. Dan tentunya hari Minggu, merupakan hari besar. Tetapi Allah berkata kepada umat-umatnya, berbaliklah dan menghadap ke barat. Dengan kata lain, menghadaplah ke arah Taman Eden, yang ada kerubiumnya. Yang merupakan lambang dari kerubium yang menaungi, yang menjaga tabut perjanjian.
Jadi Allah berkata, jika engkau menyembah aku, belakangilah timur. Ketika Allah membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim yang ada di timur, dia mesti menyeberangi sungai Efrat. Dan mendarat di tanah yang berada di barat. Jadi dia mesti membelakangi timur. Dan bait suci dibangun sedemikian rupa. Sehingga pintu gerbang atau pintu masuk juga sedemikian rupa. Dan ketika Anda memandangnya, Anda menghadap ke barat. Ya, tetapi orang-orang cenderung berbalik dan menyembah ke arah timur. Yehezkiel mengatakan, punggung para penatua membelakangi bait suci dan menyembah ke arah timur. Jadi, adanya kecenderungan sangat besar untuk penyembahan matahari. Benar. Dan ketika Anda berbakti di hari Minggu, Anda tetap menyembah matahari. Dan menghadap ke arah yang salah. Mereka membangun gerejanya ke arah yang salah. Dengan menghadap ke arah timur dan bukannya ke arah barat. Semua ini bukan secara kebetulan. Dan kenyataannya ialah, Yesus akan datang dari arah timur. Memang Yesus akan datang dari arah timur, karena penghukuman akan datang dari arah penyembahan mereka. Nah, hal menarik tentang patung binatang, atau dengan kata lain, sistem politik ini. Yang mulai seperti anak domba, tetapi yang kemudian memaksa dalam sistem kepercayaan. Patung binatang ini akan muncul sebelum penutupan pintu kasihan. Ya, benar. Dan ini akan mulai dengan mengeluarkan suaranya. Dan akan berbicara seperti naga. Jadi, ini akan berbicara tepat seperti kepausan di zaman abad pertengahan. Engkau harus menuruti perkataan saya, atau engkau akan saya hukum. Dan jika Anda tidak menuruti, saya akan menaruh Anda dalam ranjang penyiksaan, agar dipanjangkan dan membuat Anda lebih tinggi. Dan jika tetap tidak mau mendengar, saya akan menyerahkan Anda kepada negara untuk dibunuh. Dan saya melakukan semua ini untuk Allah. Semua akan saya lakukan untuk Tuhan. Martin, disinilah posisi kita di dalam aliran waktu sejarah. Agar bisa melakukan ini, Anda mesti membuat muak orang-orang, sehingga mesti ada perubahan. Dan keadaan atau status quo mesti sedemikian buruk, sehingga orang-orang menginginkan perubahan. Tepat sekali. Benar. Ini akan dilaksanakan oleh tuntutan populer, dan orang-orang menghendaki hal-hal tertentu untuk diterapkan. Benar. Jika kita melihat iklan yang dibuat Donald Trump, nah, mari kita tegaskan. Tidak masalah jika Donald Trump menang. Juga tidak masalah jika Partai Republik menang. Memang masuk akal secara logis. Tetapi tidak masalah jika tidak terjadi, karena kitab suci akan digenapi bagaimanapun juga. Tepat sekali. Dan jika Anda ingin melakukan hal kebalikannya, tidaklah mustahil. Karena siapa itu Biden? Bukankah dia penganut Katolik Roma, dan yang sujud di kaki Paus? Benar. Dan semua perundang-undangan ini bisa dibuat dan bersifat keagamaan. Tapi untuk perubahan iklim. Ada banyak caranya, tetapi cara yang paling masuk akal, nampaknya adalah para pendukung nasionalis Kristen. Memang itu akan menjadi yang paling logis. Mari kita lihat apa yang hendak dikatakannya. Lebih dari sekedar negeri. Lebih dari sekedar kota yang bersinar di atas bukit. Gagasan tentang Amerika ada di dalam diri kita masing-masing. Amerika itu hidup. Tetapi badai sudah terbentuk di pantai-pantai kita. Angin ribut yang berusaha mengoyak tatanan bangsa kita. Badai itu bertujuan untuk menghancurkan bangsa yang besar ini, baik laki-laki maupun perempuan. Ia berusaha merobek, menghapus, dan menggantikan dasar-dasar kepraktisan dan akal sehat. Ia berusaha untuk menghapus kita. Kita mengenal musuh ini. Mereka sudah ada sepanjang waktu dan sekarang mereka datang untuk kita, dan mengarahkan sasaran kepada anak-anak kita.
Kita melihat awan-awan terbentuk menyatu dan menebal. Kita menyaksikan awan-awan itu terbentuk selama beberapa dekade dari kejauhan saat mereka mendekati perbatasan kami. Kita mendengar gemuruh guntur menggema dalam pikiran kita dan mengguncang aula gedung-gedung ibu kota kita. Sebagian besar dari kita telah terlena, tidak sadar, dan tidak peduli sementara kegelapan tumbuh dan berkembang di sekitar kita. Secara lambat laun, kemudian sekaligus secara serentak. Ancaman ini nyata. Hal yang kita sedang hadapi adalah badai penyesatan dan kebobrokan moral, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan mutlak. Kita sedang menghadapi peperangan sebenarnya, antara kebaikan melawan kejahatan. Jika kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun, kejahatan akan menang. Tetapi itu bukanlah yang menjadi nasib kita. Kita adalah orang-orang hebat. Kita adalah orang-orang hebat dengan pemimpin yang hebat. Seorang pemimpin yang mencintai bangsa ini, dan apa yang telah diberikan kepadanya. Seorang pemimpin yang memiliki cita-cita yang sama dengan kita. Cita-cita kebenaran, kemerdekaan dan keadilan. Dia melihat kehebatan dalam diri kita dan potensi besar di Amerika dan masa depannya. Dia berusaha untuk membuat Amerika menjadi hebat kembali. Orang ini akan memimpin kita. Tetapi dia tidak dapat melakukannya sendiri. Dibutuhkan setiap masing-masing dari kita untuk mendampinginya. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan keyakinan, dan dibutuhkan keteguhan hati. Bersama-sama kita bisa menghadapi badai ini. Kita bisa berjuang dan kita akan menang. Bersatulah sekarang. Berkumpullah di sampingnya. Mari bersatu untuk bangsa ini. Kenakan warna merah, putih dan biru, yang terjalin dalam jalinan bangsa ini. Yang telah dipenuhi oleh darah para patriot yang telah mendahului kita. Korbankan waktu Anda, korbankan upaya Anda untuk membangun kembali bangsa ini bersama-sama. Bersama-sama, kita bisa menyelamatkan Amerika. Amerika yang hidup dalam diri kita semua. Trump tahun 2024. Apakah adanya unsur keagamaan dalam iklan itu? Saya rasa sangat dominan. Apakah itu sebuah deklarasi perang kepada ideologi Raja Selatan? Tentu saja, ya, 100% untuk Raja Selatan. Jadi, apakah ini merupakan penggenapan kitab Daniel pasal 11? Ya, ini pada dasarnya Raja Utara mengalahkan Raja Selatan. Dia akan mengalahkan Raja Selatan dengan telak. Dan Raja Selatan sedang mendorongnya, dan dia telah membuatnya gusar. Dan dia akan datang. Nah, tadi disebutkan kota di atas bukit. Sesungguhnya lebih dari sekedar kota di atas bukit. Dan tentunya ada kota lain di atas bukit, bahkan di atas 7 bukit. Dan itu ada di Roma. Ya. Ada hal yang sangat menarik Martin. Kata as, kami, ditulis dalam huruf besar. Ya, dan Juru Selamat, seperti kedatangan Yesus kedua kali. Semuanya sangat bersifat keagamaan. Baiklah, apakah manusia bisa menyelamatkan manusia, atau hanya Kristus yang bisa menyelamatkan umat manusia? Dan apakah Kristus menyelamatkan umat manusia hanya untuk kerajaan di bumi? Tidak, melainkan untuk kerajaan di sorga. Martin, kita sedang hidup di masa yang sangat menarik. Dan kelompok konservatif yang ada di dunia, entah yang ada di Brasil, yang tidak lagi berkuasa, atau kelompok yang ada di Argentina, yang masih berkuasa, yang berbicara menggebu-gebu menentang paus, dan yang berlari kepadanya dengan takut dan gemetar, menyembah sujud dan menciumnya. Bersandar ke belakang, agar bisa menerima sinar matahari penerimaannya. Apakah burung-burung dengan bulu yang sama ini akan terbang bersama-sama? Ini sudah dimulai. Ini sedang terjadi di Eropa, yang berayun ke arah kanan. Juga di Amerika Selatan, sedang berayun ke arah kanan. Mari kita melihatnya, Martin. Presiden. Senang bertemu dengan Anda. Buat Argentina hebat kembali.
Saya hanya akan menyebutkan beberapa, di mana Presiden Argentina yang mendapat banyak perhatian. Dia adalah pria yang hebat. Ini adalah MAGA, membuat Argentina hebat kembali. Hari yang indah untuk membuat kubu kiri gemetar. Jangan biarkan paham sosialisme maju. Apakah ini merupakan pernyataan perang? Tentu saja, ini terhadap Raja Selatan. Raja Utara sedang menunjukkan kekuatan ototnya. Dia datang dengan ekonomi, dengan kapal-kapal, dia datang dengan kekuatan militer, dan sedang mengalahkan Raja Selatan. Dan hal ini sedang terjadi di depan mata kita, dan sesungguhnya hanya segelintir orang yang melihatnya. Nah, mari kita sangat pastikan, gereja yang bergabung dengan negara, ini adalah patung binatang. Donald Trump, apakah dia menjanjikan akan menyatukan gereja dan negara? Ya, mari kita melihatnya. Bagi para pekerja keras Amerika, tanggal 5 November akan menjadi hari pembebasan yang baru. Tetapi untuk para pendusta dan penipu, pebisnis curang, dan para pengecam dan orang pura-pura yang telah menguasai pemerintahan kita, itu akan menjadi hari penghakiman mereka. Hadirin sekalian, dengan bantuan Anda dan kasih karunia Allah, kebangunan rohani besar Amerika akan dimulai tanggal 5 November tahun 2024. Kita dapat melakukannya, karena kalian adalah orang-orang yang akan kami dengarkan, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, serta rabi. Dan semua orang yang ada dalam ruangan ini, adalah orang-orang yang akan kami dengarkan, dan mereka harus memiliki suara politik. Renungkan saja. Kalian adalah kaum laki-laki, kaum perempuan dan memiliki agama. Jika kalian renungan, kalian bukan sekedar kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kalian memiliki kuasa itu. Tetapi kalian tidak diizinkan memakai kekuasaan itu. Dan sekarang, kalian akan diizinkan menggunakannya. Saya pastikan, kalian bisa gunakan kekuasaan itu, di tingkat yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Ini akan membawa kembali para jemaat gereja. Anda harus lihat, saya tidak suka grafiknya, ketika saya lihat grafik, menuju arah yang salah. Kita tidak suka itu. Kita akan membawanya kembali. Saya benar-benar yakin bahwa ini hal terbesar yang hilang dari negara ini. Itu adalah hal terbesar yang hilang. Kita harus mengembalikan agama kita. Kita harus mengembalikan kekristenan di negara ini. Bahkan saya akan lebih berjuang untuk orang-orang Kristen, dengan 4 tahun lagi tambahan di Gedung Putih, dan kami melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh siapapun untuk Kristen di negeri ini. Dan saya sangat bangga akan hal itu dan merasa terhormat karenanya. Penginjil seperti almarhum Pat Robertson, orang hebat, mengenalnya dengan sangat baik. Penginjil yang hebat. Dan tentu saja, Billy Graham, betapa hebatnya Billy Graham, bukan? Saya ingat, ayah saya pernah membawa saya ke Yankee Stadium, dengan pengkhotbah Billy Graham. Saat itu saya masih sangat muda. Ayah saya sangat suka kepada Billy Graham. Dan stadium itu dipenuhi sesak orang-orang, lebih besar dari seri pertandingan dunia manapun, lebih besar daripada yang pernah dilihat orang, penuh sesak. Dan kita ingin sekali masa itu berulang kembali, teman, benar? Kita ingin sekali masa itu berulang kembali, luar biasa. Negara kita akan sangat diuntungkan dengan hal itu. Nah Martin, dengan tidak melihat kenyataan, bahwa banyak dari para pemimpin keagamaan yang disebutkan Trump adalah anggota tinggi Mason. Kenyataannya adalah bahwa mereka menginginkan membawa kekuasaan kembali kepada gereja, itulah patung binatang. Jadi Martin, topik yang mereka bahas, seperti CEPAC atau Konferensi Aksi Politik Konservatif, di mana gereja dan negara bergabung dan membicarakan isu-isu ini. Nah, Nigel Farage dari Inggris, yang baru-baru ini dimuat dalam berita, di mana akun banknya ditutup. Dia meyakini bahwa bandul sedang berayun. Mari kita lihat hal yang dikatakannya. Beberapa media dalam siaran langsung Sabtu malam mengatakan, apakah pembekuan akun ban itu memang ada? Jadi kita mendapati di sisi lain, adanya penyangkalan atas segala sesuatu yang kita coba ungkap dan angkat. Tetapi saya berharap dan saya optimis, bahwa bandul itu akan berayun kembali. Kita bisa mengupayakan bandul itu untuk kembali berayun, karena di semua negeri kita, masih adanya mayoritas orang dengan akal sehat. Kita mungkin tidak bisa melihat akal sehat itu, jika hanya menonton CNN, atau membaca koran New York Times, atau mendengarkan pernyataan dari gedung Capitol.
Dan ini sama di banyak negara. Ketika Anda keluar dari kota-kota besar, maka Anda akan mendapatkan masyarakat mayoritas solid yang berakal sehat. Hal menarik yang dikatakannya adalah mengenai orang-orang di pedesaan yang memiliki akal sehat. Sedangkan di sisi lain, ada yang berkata, orang yang ada di pedesaan adalah musuh. Jadi ini ada peperangan antara utara melawan selatan, dan semakin memanas. Dan tadi dikatakan, bandul akan berayun. Dan tadi dikatakan, ini akan berayun di semua negara. Ya, ini akan dimulai di negara Amerika Serikat dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Di mana orang-orang merasa muak kepada jenis aturan hukum yang sudah diberlakukan selama 10 tahun terakhir. benar. Dan semua orang, terutama yang ada di pihak konservatif merasa yakin bahwa kaum globalis akan disingkirkan. Dan pihak kanan konservatif yang bersifat keagamaan akan kembali memerintah. Ini menurut mereka. Dan kaum Protestan Amerika, yang secara rahasia dijalankan oleh tampuk kekuasaan Katolik Roma. Karena pada dasarnya Cia, dan yang sejenisnya semuanya dijalankan oleh organisasi Ksatria Malta. Mereka akan melakukannya di Amerika Serikat, dan di seluruh dunia, dan kepausan akan mengalami kebangkitan. Ya, jadi ini merupakan kebangkitan kembali. Itu akan menjadi yang ke-8 dan bagian dari yang ke-7. Ya. Di sini ada artikel dari situs What and Way. Trump menjanjikan kebangkitan kembali kekuasaan Kristen dalam pidato kepada para penyiar keagamaan nasional. Jika saya terpilih, kalian akan memakai kekuasaan itu, dalam tingkatan yang belum pernah sama sekali, kata Trump dalam kumpulan tahunan ini. Dari para penyiar keagamaan nasional di Nashville Gaylord, Resort Opryland dan Convention Center. Trump memberitahu para penyiar keagamaan, bahwa salah satu langkah pertamanya, dalam masa kekuasaan kedua Trump, adalah membentuk gugus tugas, guna mencabut pemikiran anti-Kristen. Saya akan menjadi pembuat damai. Dan saya akan menjadi satu-satunya presiden, dan saya mengatakannya dengan penuh keyakinan, bahwa saya akan mencegah Perang Dunia III. Kita mesti menghadirkan kembali agama kita, katanya. Kita mesti menghadirkan kembali paham kekristenan. Dia nampaknya sedang menyindir Putin. Ya. Dan saya yakin, dia tidak mengatakan hal itu dengan enteng. Bukankah mereka sudah duduk semeja dan merencanakan semua hal ini? Pastinya. Dan ancaman bagi Perang Dunia III, apakah semakin meningkat? Ya. Bukankah negara Swedia baru bergabung NATO? Benar. Dan bukankah Macron mengatakan sudah saatnya menjejakkan kaki di Ukraina? Ya, dia mengatakan akan dikirimkannya para tentara untuk bergabung. Benar, dan bukankah Putin berkata, ini adalah garis batas yang bisa memicu Perang Dunia III? Ya, bom nuklir akan berjatuhan. Nah, mengapa mereka menggunakan retorika yang menghasut sedemikian rupa, dan mengancam terjadinya Perang Dunia III? Pikirkan saja Martin, mengancam akan ada Perang Dunia ketiga. Karena mereka memang menghasutnya, agar ada juru selamat. Dan akan adanya juru selamat yang berkata, sudah cukup. Ini tidak akan terjadi, dan dia berjanji akan melakukannya. Nah Putin, apakah dia sangat selaras kepada gereja ortodoksnya? Ya, sangat selaras. Demikian juga Ukraina sangat selaras kepada gereja ortodoknya, meskipun mereka memilih bapak gereja yang lain. Ya, mereka mengabaikan Rusia. Benar. Bahwa agama akan menjadi unsur penyatu pada akhirnya. Dan dua presiden itu, sangat selaras kepada Paus. Nah Martin, guna mencapai kesatuan keagamaan, saya ingin Anda memikirkan yang satu ini. Untuk mencapai persatuan agama, bukankah lebih bijaksana jika kita memiliki musuh bersama? Pastinya, selalu. Baiklah. Pilatus dan Raja Herodes saling bermusuhan. Lalu mereka menemukan kesamaan. Adanya orang yang mesti dihukum. Tetapi mereka tidak mau melakukannya sendirian. Jadi, ketika mereka saling bergabung untuk menjatuhkan hukuman, ini membuat mereka merasa lebih baik satu sama lain. Jadi sejak hari itu, mereka menjadi sahabat. Jadi adanya yang diduga sebagai musuh,
seperti gereja ortodoks di Ukraina dan di Rusia. Atau kepausan dan gereja ortodoks. Kita telah melihat foto-foto para bapak gereja itu memeluk paus di berbagai kesempatan. Bahkan kaum Protestan. Dan semua kaum Protestan. Nah, agar mereka bergabung, bukankah menguntungkan untuk memiliki musuh yang sama? Ya. Bagaimana jika ada orang yang berkata, wah, yang kalian kerjakan itu melanggar hukum. Kalian berbicara menentang hukum Allah. Dan kaum ortodoks akan memandang dan berkata, siapa ini yang berkata-kata? Dan kaum Protestan akan berkata, siapa kalian ini? Sempalan yang mengecam kami tidak selaras kepada Allah. Lihat saja pergerakan yang bagus. Kami mengambil alih pemerintahan, dan duduk sebagai penguasa. Allah membuat makmur kerajaan kita. Siapa kalian ini, yang menentang kami? Mujizat-mujizat akan terjadi. Dan adanya mujizat di pihak kami, tanda-tanda dan keajaiban. Apa yang kalian punya, hanya firman. Dan firman berkata, akulah Tuhan yang tidak berubah. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak satu titik atau noktah pun akan dihilangkan dari hukum. Jika kamu mengasihi aku, turutilah semua hukumku. Siapa kalian ini, mengutip ayat-ayat itu buat kami. Ketika jelas-jelas Allah berada di pihak kami. Kita memiliki kemungkinan perdamaian untuk pertama sekali. Dan kita melakukannya berdasarkan landasan keagamaan. Dan Anda hendak menjadi duri dalam daging. Musuh yang sama akan sangat berguna. Bukankah Anda juga berpikir demikian? Ya, tentu saja. Saya pikir Alkitab telah memberitahu kita akan keadaan ini. Apakah ada kemungkinan Pilatus dan Herodes kembali bersahabat dalam penggenapan nanti? Bukankah dua-duanya partai yang berkuasa dan saling menentang? Nah, kehidupan itu menarik. Nah, tentu saja, kubu selatan tidak duduk berpangku tangan saja. Sementara Raja Utara memperkuat kekuatannya guna menyerbu seperti badai yang dahsyat, seperti yang dinyatakan dalam iklan tadi. Maka, perempuan ini dari Politico, memperingatkan akan bahaya paham nasionalis Kristen. Dan dia menerima kecaman sangat keras, bukan? Mari kita dengarkan pernyataannya. Ini berjalan seperti paham nasionalis Kristen, seperti reformasi kerasulan baru. Ini adalah kelompok-kelompok yang sangat dilatih, karena memiliki banyak kekuasaan dalam lingkaran Trump. Dan satu hal yang satukan semuanya, karena banyak kelompok berbeda dukung Trump. Tetapi satu hal yang menyatukan mereka sebagai nasionalis Kristen, dan itu bukan Kristen, karena nasionalis Kristen sangat berbeda, yaitu mereka meyakini hak-hak kita, sebagai warga Amerika, sebagai manusia, tidak berasal dari kekuasaan bumi mana seperti Kongres atau Mahkamah Agung, melainkan berasal dari Allah. Masalah dengan itu, ialah mereka menentukan manusia, seperti yang Allah katakan kepada mereka. Dan di masa lampau, apa yang disebut sebagai hukum alami adalah yang paham Katolik, telah digunakan untuk kebaikan dalam kampanye keadilan sosial. Hingga Martin Luther King memprotesnya dengan membahas mengenai hak-hak sipil. Dan sekarang adanya unsur-unsur ekstrim dari orang-orang Kristen konservatif yang berkata, ini khususnya bisa diterapkan kepada topik seperti aborsi, perkawinan sejenis, dan yang jauh lebih lanjut dari topik-topik itu. Heidi Pribila dari Politico mengecam para kritikus yang dituduhnya telah mengambil komentarnya tentang nasionalis Kristen di luar konteks. Martin, apa yang dikatakannya sebenarnya tepat sekali. Kenyataannya iya. Bukankah itu menarik? Dan bagaimana reaksi yang lain? Bagaimana pihak Kristen lainnya bereaksi? Ya, mari kita melihatnya. Di sini ada artikel di Fox News. Dan Fox News merupakan organisasi berita yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat. Ya, memang, tetapi yang utamanya dari para penganut Katolik. Tentu saja. Jadi, kelompok-kelompok Kristen mengirimkan surat ke Politico, menuntut permintaan maaf atas komentar viral penyiar, sebagai hal yang sangat mengganggu. Kelompok-kelompok Kristen utama mengirim surat kepada Politico, menuntut permintaan maaf untuk hal yang mereka anggap fitnah kepada iman Kristen. Setelah adanya komentar yang dibuat oleh salah satu penyiar terkenalnya. Jadi, Perkins dan Burch mengecam wartawati ini karena tidak mengakui bahwa republik kita dibentuk dalam kepercayaan bahwa hak-hak kita datang dari Allah, bukan dari Raja Bumi atau pemerintah. Dengan mengutip pernyataan kemerdekaan, surat itu lanjut. Dengan mengesampingkan ketidaktepatan dari komentarnya, wartawati itu jelas-jelas mencoba menjelek-jelekkan komunitas Kristen dan menyebarkan ketakutan melalui propaganda. Apakah ini suatu perang? Saya pikir kita tidak bisa menyangkalnya.
Jadi, kita tidak bisa sangkal lagi. Martin, jika hal ini semakin matang, apakah kita memiliki patung kepada binatang yang dibentuk? Ya, Patung binatang akan terbentuk sebelum penutupan pintu kasihan. Jadi, ini sangat dekat kepada akhirnya. Sangat dekat. Jadi, falsafah Raja Utara akan menggeser falsafah Raja Selatan. Dan cara melakukannya adalah dengan menyatukan negara dan agama bersama-sama. Dan yang memaksakan dogma yang akan sama sekali menghilangkan cara berpikir lainnya. ya, Mari kita melihat apa yang hendak dikatakan Alex Jones yang terkenal, yang ada di sisi cara berpikir konservatif ini. Ketika Anda berbohong atau tidak jujur pada otak Anda sebetulnya sedang berbohong pada diri sendiri. Kemudian Anda mulai gunakan seluruh kapasitas otak Anda untuk ketahui kebohongan tersebut, dan mencoba melakukan hal-hal guna menutupi dusta. Di sini saya berbicara dalam level neurosis. Saya hanya bicara buruk tentang diri saya dan yang dikatakan orang bertanya, mengapa seperti itu? Karena semakin saya melakukannya, maka semakin bersih otak saya, dan semakin fokus dan mengetahui sesuatu dengan lebih jelas. Jadi ini seperti menghilangkan virus komputer. Jadi Anda tidak boleh berdusta. Dulu saya sering berdusta. Demikian juga pihak kiri selalu berdusta. Masalahnya jika Anda memilih ekstrim yang lain, yang Anda lakukan hanya berbohong. Jadi, ketika Anda mulai tak berbohong, Anda akan sampai pada titik di mana, ya, saya berbohong minggu ini dan itu buruk, karena ini merampoki Anda, bukan hanya orang yang menjadi sasaran dusta. Jadi, saya hampir tiba pada keadaan tak berdusta. Dan ini sungguh bermanfaat dan membersihkan komputer Anda. Maka otak Anda bisa beroperasi tanpa khawatir mengatakan dusta, melainkan mengatakan dengan akurat. Sungguh luar biasa. Saya merasakan hal yang baru Anda katakan merupakan kunci untuk segalanya. Mengatakan kebenaran, itu saja, apapun resikonya. Memang. Dan kadang-kadang ini menyakitkan. Karena kita tidak mau menyinggung orang, tetapi ini mesti dikatakan. Nah Martin, peperangan pemikiran antara utara melawan selatan ini sungguh mencapai puncaknya. Dan alasan yang dikatakan dalam pidato kenegaraan presiden baru-baru ini, Joe Biden memang sengaja menjadikannya sebagai penyerangan kepada falsafah dari kubu Trump. Ya. Dan kita akan melihat bahwa banyak orang dari kelompok kanan akan mengatakan bahwa apa yang dia katakan adalah sebuah pemutarbalikan total. Dan adanya komentar Alex Jones, karena dua tokoh itu memberikan komentar kepada pidato kenegaraan presiden di Kongres. Dan dusta yang disebarkan dengan suara lantang. Dan apa yang mesti dilakukan dengan dusta? Kita akan melihat bahwa dia berkata, satu-satunya cara menghilangkan dusta adalah menghilangkan falsafah itu secara keseluruhan. Ini sangat menarik, karena menunjukkan pertentangan sangat besar yang sedang terjadi. Pertentangan yang sangat brutal. Dan jika Anda membaca kitab Daniel 11 dengan teliti, Anda akan melihat badai yang terakhir dari Raja Utara yang melawan Raja Selatan. Merupakan peristiwa yang sangat terkonsentrasi dan cepat. Ya, kita diberitahu bahwa peristiwa penutupan akan terjadi sangat cepat. Jadi akan ada desakan yang luar biasa. Dan dalam waktu singkat, patung binatang akan terbentuk. Ya, sebagai akibat dari patung binatang terbentuk, dan binatang itu mulai berbicara seperti naga. Negara-negara lain akan terinfeksi, dan binatang yang lain, yaitu yang pertama, akan mengalami kebangkitan di dunia pertama. Maka kemudian, nubuatan akan digenapi. Dan seperti yang Anda katakan, ini terjadi sangat cepat. Sehingga Anda menjadi kurang waspada, jika kurang memiliki minyak. Jadi, mari kita dengarkan dan lihat apa yang sedang terjadi. Jadi mari kita lihat apa yang mereka katakan dan beberapa diskusi mengenai hal ini. Lihat saja ekspresi wajah dari juru bicara DPR di latar belakang, wajahnya memberitahu Anda apa yang dia pikirkan. Dia pastinya berpikir ini adalah keadaan paling memalukan yang dialaminya, dan saya tidak bisa mentolerir kebohongan. Ya. Rekan-rekan, keputusan untuk membatalkan Roe versus Wade, mayoritas Mahkamah Agung menuliskan hal berikut. Dengan menghormati hakim-hakim yang bertugas. Perempuan bukannya tidak memiliki hak pilih. Maaf, kekuatan elektoral atau politik. Kalian akan menyadari betapa kalian selama ini benar.
Dengan jelas. Dengan jelas. Jelaslah orang-orang yang membatalkan kasus Roe versus Wade tidak menyadari kekuasaan kaum perempuan. Tetapi mereka mendapati ketika kebebasan reproduksi ada dalam pemberian suara, kita menang di tahun 2022 dan tahun 2020 dan kita menang kembali di tahun 2024. Mengapakah para pemberi suara kulit putih di pedesaan merupakan ancaman kepada demokrasi? Nah, mungkin Anda berpikir, dengan melihat latar belakang Joe Biden dan Donald Trump, hal yang berlawanan bisa juga benar. Maksud saya, kita membeberkan ancaman yang saling berkaitan lipat 4 dari para pemberi suara kulit putih kepada negeri ini. Pertama-tama, kami menunjukkan 30 pengumpulan suara dalam studi nasional untuk menunjukkan hal ini. Kami menunjukkan bukti dalam pasal 6. Mereka adalah kelompok demografik di negara ini yang paling rasis, benci kepada orang asing, anti-imigran, dan anti-gay. Kedua, mereka adalah kelompok paling bersifat konspirasi, pendukung kanon, penyangkal paham pemilu, penyangkal wabah COVID, dan penganut paham skeptik sains, dan penyangkalan kewarganegaraan Obama. Ketiga, anti-pemikiran demokrasi. Mereka tidak mempercayai kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, mereka suka mengatakan presiden bisa bertindak semaunya, tanpa kendali dari Kongres, Mahkamah Agung, atau birokrasi. Mereka juga merupakan orang-orang kaum nasionalis yang paling kuat dan nasionalis putih Kristen. Dia berkata, keunggulan kulit putih merupakan ancaman nomor 1, dan mendefinisikannya sebagai menanyakan lockdown, perbatasan yang terbuka, atau 4 suntikan. Jadi, ini sangat sederhana. MSNBC membahas 10 tahun lalu bahwa semua kaum Republik bersifat rasis. Mereka mencoba menerapkan hukum dan mendefinisikan rasis sebagai orang-orang yang tidak mau menyerahkan sapi atau ladangnya, atau menjadi budak. Apa yang mereka ancam, jika orang-orang swasembada karena ini adalah pengambil alihan militer oleh kaum kiri dan oleh WHO. Dan saya membahas ini 3 atau 4 bulan silam ketika ada di Maine. Mereka benar-benar memahami, kita menguasai kota, menghilangkan uang dolar, dan meruntuhkan perbatasan. Yang menjadi penentang, yang sudah ditetapkan sebagai sasaran, yaitu para penduduk pedesaan. Yang menjadi musuh, titik pembicaraan itu ada di mana-mana. Saya mungkin sudah melihat cuplikan itu, 30 kali pekan lalu, 50 kali bulan lalu. Dan sasaran berikutnya, sama seperti Lenin, Trotsky dan Stalin mengambil alih. Moskow dan beberapa kota, diperlukan waktu 5 tahun mengambil alih Rusia. Yang menjadi sasaran adalah kaum petani, karena mereka menghasilkan makanan, dan jika Anda menguasai mereka, Anda menguasai semua orang. Jadi seperti dikatakan perempuan hebat tadi, mereka sedang mempraktekkan cara-cara Lenin, karena itu memang berhasil. Jadi ini memang terjadi dan bukan sekedar pertanyaan. Ini sedang dijalankan. Martin, sangat jelas adanya 2 ideologi yang sedang berperang. Dan ini secara terang-terangan, jika Presiden Amerika Serikat merendahkan Mahkamah Agung, mengecam di hadapan mereka untuk keputusan yang sudah ditetapkan. Ini menunjukkan adanya pertentangan. Suatu pertentangan besar. Jadi Martin, yang tersisa hanyalah mengkaitkan Sabat dengan topik ini. Kemudian kita akan mendapat gambaran lengkap, seperti yang digambarkan dalam kitab suci. Termasuk tanda binatang, benar. Mari kita dengarkan kata-kata anggota Parlemen Eropa, yang dikaitkan dengan gereja dan dunia ekonomi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya senang untuk mendukung pekerjaan penting dari Aliansi Kebebasan Hari Minggu. Dalam mata saya, Hari Minggu bebas kerja bukan hanya didapat dari sudut pandang Kristen, melainkan juga penting dari sudut pandang Jubileum. Di sini, di tingkat Eropa, kami banyak mendiskusikan tentang bagaimana mengatasi kesepian, bagaimana menghadapi tantangan keseimbangan kehidupan kerja. Bagaimana menemukan jawaban atas pertanyaan tentang hak untuk memutuskan hubungan. Saya pikir semua ini adalah masalah yang terkait langsung dengan pekerjaan Anda sebagai Aliansi Hari Minggu Bebas Kerja. Jadi saya sangat menantikan kerja sama kita di masa depan dalam masalah yang penting ini. Martin, itu menunjukkan bahwa topik ini melintasi perbatasan benua. Mereka sedang mendorong Aliansi Hari Minggu Eropa. Dan setiap tahunnya pada tanggal 3 Maret peringatan akan keputusan Konstantin, yang diumumkan pada tahun 321 Masehi.
Untuk undang-undang hari Minggu, dengan memperingati dan senantiasa mendorongnya di Eropa. Dan mereka ingin membicarakan mengenai topik ini. Di sini ada berita dari Bucks County Beacon. Dan dikatakan, adanya manifesto online mengejutkan, yang mengungkap kaitan proyek 2025. Kepada proyek terkoordinasi dari paham nasionalis Kristen. Nah, kita sudah membicarakan mengenai tahun 2025 dan dokumen ini sejak dulu. Kurang lebih 100 organisasi sayap kanan telah menandatangani proyek 2025. Dalam rencana perluasan untuk mengendalikan, dan dalam beberapa kasus melucuti badan-badan federal. Dalam peristiwa jika Trump atau calon lain dari Partai Republik memenangkan pemilu tahun ini. Di bawah judul gambar besar, manifesto itu menegaskan bahwa proyek nasionalis Kristen ini mengandung pengakuan nasional. Dari paham ortodoks utama Kristen, sebagai konsensus Kristen di bawah Yesus Kristus, sebagai Tuhan yang unggul dan Raja dari semua penciptaan. Dan pembentukan kesamaan umum dari 10 hukum sebagai pondasi hukum bangsa. Itu adalah pernyataan yang menarik. Martin, ketika mereka membicarakan 10 hukum, apakah itu 10 hukum Allah, atau hukum kepausan? Tentunya hukum kepausan. Hukum kepausan. Binatang. Yaitu prerogatif binatang. Jadi, apakah kita menuju sabat bumi, untuk memuaskan orang-orang sekuler? Ya. Dan apakah kita sedang menuju kepada sabat binatang? Ya. Untuk memuaskan dunia keagamaan? Ya. Dan apakah dua-duanya mendatangkan konflik kepada orang yang mengikuti Alkitab dan menuruti hukum Allah, daripada mengikuti perintah manusia? Ya. Jadi, akan ada musuh bersama? Tentu saja. Itu dia. Maka dunia sekuler akan senang. Dunia keagamaan akan senang. Dan satu-satunya suara yang menentang, hanyalah kelompok kecil itu, yang memperingatkan tentang tanda binatang. Nah, artikel ini dari situs US Katolik, sangat memberikan pencerahan, tanggal 2 Februari tahun 2024. Ini berbicara mengenai dokumentari menghidupkan kembali Sabat. Dikatakan, seperti yang ditunjukkan dokumen, penyucian Puritan yang luas dan khususnya yang dilakukan secara tegas bagi Sabat hari Minggu. Kepada pantai-pantai Amerika. Patut diketahui, tidak ada yang namanya Sabat hari Minggu. Dan dalam hal ini, pengaruh budaya mereka, mengalahkan dominasi doktrin mereka. Menuju kepada pertengahan abad 20, hukum menuntut penutupan bisnis di hari Minggu, sebagai hal lumrah di Amerika Serikat. Nyatanya, dalam sebuah segmen Sabat yang paling mengejutkan, kita melihat bahwa pedesaan Bergen, daerah pinggiran kota New Jersey dan New York, melakukan penutupan di hari Minggu, sampai sekarang. Pada tahun 1993, dalam referendum, para penduduk wilayah itu menegaskan aturan hari Minggu itu dengan suara 2-1. Lalu adanya pernyataan yang menarik ini. Sabat bisa saja bersifat pribadi, tetapi tidak bisa pernah secara perorangan. Ini merupakan penyucian yang dilakukan komunitas secara bersama-sama. Dan yang memiliki dampak jelas untuk suatu tatanan sosial, yang adil dan berkesinambungan. Martin, ini bukanlah pilihan pribadi, kata mereka. Anda tak bisa ambil pilihan pribadi. Mereka yang memilihnya. Demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Itu yang dikatakan Alkitab. Ya. Apakah semua orang akan dipaksa melakukannya, demi kebaikan bersama? Ya. Bagaimana jika menentang hukum Allah? Maaf, mereka akan tetap melakukannya. Sanksi ekonomi, dekrit kematian. Semuanya. Malapetaka. Tepat sekali. Untungnya akan ada 7 malaikat dengan 7 cawan penuh dengan malapetaka. Martin, ini adalah suatu keadaan serius, dan dunia mesti mengambil pilihan dengan segera. Kita semakin dekat, daripada yang kita duga. Saya pikir juga begitu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, patung binatang sedang terbentuk. Dan setelah itu terbentuk, pintu kasihan akan segera ditutup. Dan ini satu-satunya kesempatan guna menjangkau umat manusia. Karena ketika pintu kasihan ditutup, malapetaka-malapetaka akan datang menimpa. Dan manusia yang dinyatakan saleh akan tetap saleh. Dan manusia yang dinyatakan berdosa, akan tetap berdosa.
Sungguh suatu kesempatan yang sempit dalam mengambil keputusan. Tolonglah kami agar mengambil keputusan yang benar. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan membuka jalan dengan cara yang ajaib bagi umat-umatnya. Dalam memberikan pekabaran peringatan sekarang ini, bagi yang belum pernah mendengar kebenaran masa sekarang. Dari Afrika Selatan ke Brazil.
adalah mungkin untuk menyenangkannya. Itu adalah suatu pernyataan yang menakutkan. Tidak mungkin menyenangkan Allah jika Anda tidak mempercayainya. Apakah Anda percaya bahwa Allah sedang memanggil Anda? Que Deus está chamando você Guna melangkah keluar sebagai pembawa persenjataannya. correr adiante do seu escudeiro, Karena Anda bisa mempercayai Allah sepenuhnya. porque você colocou sua confiança tão plena.
Apa kabar? Terima kasih. Kami mau mendengarkan. Selamat datang kepada episode khusus WhatsApp Prof. Bem-vindo a um episódio especial de WhatsApp Prof. E aí, professor? Halo Walter. Olá, Walter. Halo Scotty. Olá, Scott. Alasan mengapa kita mengadakan peperangan. A razão pela qual nós lutamos esta batalha Karena iman kita mencerminkan iman Yesus. é porque a nossa face reflete a face de Jesus. Dan tidak peduli betapa jahatnya orang-orang di luar sana, kita mengasihi mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua manusia yang Dia mengutus, kepada setiap bangsa, suku bangsa, tendo o evangelho kaum eterno dan para bangsa. pregar aos que habitam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Dan berseru dengan Loud suara voice. Do you know nyaring. what loud means? This is important. The Lord is my salvation. Brazil ke Afrika Selatan. Kita hidup di hari-hari terakhir, dan banyak pekerjaan yang mesti dilakukan di antara bangsa-bangsa. Karena itu setiap jiwa yang mempercayai kebenaran masa sekarang, di negara manapun, dalam bahasa apapun, mesti memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran, tentang pekabaran malaikat ketiga, sehingga dia bisa melakukan pekerjaan yang benar bagi Allah. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, dan belas kasihan, dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.